kebijakannya di Kerajaan Mataram dan Kerajaan Medang Kumalan. Pada Kerajaan Mataram, yang pertama ada Raja Rakai Kayuwangi. Pada Raja Rakai Kayuwangi ini memiliki kebijakan. Salah satu kebijakannya ialah memperkuat perdagangan dan hubungan diplomatik ke kerajaan luar. Yang kedua ada Raja Rakai Penangkaran. Pada Raja Rakai Penangkaran ini memiliki salah satu kebijakan, yaitu memperluas wilayah kerajaan ke bagian selatan Jawa. Yang ketiga ada Raja Balaputra Dewa. Pada Raja Balaputra Dewa ini juga memiliki salah satu kebijakan, yaitu memperkuat atau mendirikan setiap hubungan dan ekonomi di wilayah Kerajaan Mataram. Selanjutnya yang kedua pada Kerajaan Medang Kumalan. Yang pertama terdapat Raja Empu Sindok. Pada Raja Empu Sindok ini memiliki salah satu kebijakannya ialah mengembangkan irigasi dan memperluas setiap lahan pertanian di Jawa Timur. Yang kedua ada Raja Sanjaya. Raja Sanjaya ini memiliki kebijakan, salah satunya ialah mengembangkan kekuatan militer dan memperluas wilayah kekuasaan. Yang ketiga ada Raja Dharmawangsa. Pada Raja Dharmawangsa ini juga memiliki salah satu kebijakannya ialah untuk memperkuat angkatan laut dan untuk melindungi setiap jalur perdagangan. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam nama-nama raja dan kebijakan di Kerajaan Medang Kumalan dan Kerajaan Mataram. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hervina. Dalam video ini saya akan mengajak kalian untuk menelusuri sejarah yang menarik dari dua kerajaan besar di Nusantara, yaitu Mataram kuno dan Medang Kamulan. Dalam peta di atas, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada Kerajaan Mataram atau Mataram kuno, yang terdiri pada abad ke-8 hingga abad ke-10 di Jawa Tengah. Dikenal sebagai pusat budaya Hindu dan Buddha, dengan peninggalan yang terkenal seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang kedua ada Kerajaan Medang Kamulan, juga dikenal sebagai bagian di Kerajaan Mataram, tetapi pada periode berbeda, abad ke-9 hingga awal abad ke-11. Berpindah ke Jawa Timur di bawah Raja Empu Sindok. Yang ketiga ada geografi wilayah. Mataram kuno berada di daerah subur sekitar Sungai Progo dan Elo di Jawa Tengah. Sedangkan Medang Kamulan berpusat di wilayah dekat Sungai Berantas di Jawa Timur mendukung perdagangan. Data ini untuk menunjukkan lokasi-lokasi penting dan menjelaskan perpindahan pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejarah Mataram dan Medan Kamulan. Sumber sejarah mengenai Kerajaan Mataram kuno dan Medan Kamulan berasal dari berbagai peninggalan sejarah seperti prasasti, naskah kuno, serta catatan dari luar negeri. Berikut adalah penjelasannya. 1. Prasasti. Prasasti adalah salah satu sumber utama yang memberikan informasi mengenai Kerajaan Mataram kuno dan Medan Kamulan. Beberapa prasasti penting adalah 1. Prasasti Canggal 732 Masehi menyebutkan berdirinya kerajaan oleh Sanjaya di daerah Kunjarakunja. Kedua, Prasasti Balitung 907 Masehi menjelaskan kekuasaan Raja Balitung yang menyatukan wilayah Mataram. Yang ketiga, Prasasti Matyasi 907 Masehi menyebutkan daftar raja-raja Mataram kuno. Keempat, Prasasti Kalasan 778 Masehi berkaitan dengan pembangunan Candi Kalasa pada masa dinasti Shalendri. Jadi, di sini ada gambar-gambar prasastinya, bisa dilihat langsung. Yang pertama itu ada Prasasti Canggal, yang kedua ada Prasasti Balitung, yang ketiga ada Prasasti Mantiasi, dan yang keempat ada Prasasti Kalasan. Kedua, bangunan candi. Beberapa candi besar yang terkait dengan Mataram kuno menjadi bukti penting sejarah, seperti Candi Borobudur dibangun oleh dinasti Shalendra mencerminkan kemegahan budaya Buddha. Kedua, Candi Prambanan dibangun oleh dinasti Sanjaya mencerminkan pengaruh agama Hindu. Ketiga, Candi Pelawasan dan Sewu menggambarkan toleransi antara agama Hindu dan Buddha. Ketiga, ada naskah kuno. Naskah-naskah yang berasal dari masa tersebut memberikan gambaran mengenai sejarah dan budaya. Carita Parayangga menyebutkan hubungan antara Raja-Raja Sunda dan Mataram. Negara Kertagama menyebutkan wilayah Medan Kamulan sebagai bagian dari sejarah Majapahit. Keempat, catatan asing. Catatan dari Tiongkok, seperti dalam catatan dinasti Tang yang menyebutkan keberadaan kerajaan di Jawa. Yang kedua, catatan India menyebutkan hubungan antara Jawa dan kerajaan Chola di India Selatan. Kelima, ada tradisi lisan dan cerita rakyat. Legenda seperti kisah Haji Sakai sering dikaitkan dengan Medan Kamulan. Meskipun lebih bersifat mitologis daripada historis, sumber-sumber ini membantu para sejarawan menyusun gambaran kehidupan politik, sosial, budaya, Mataram kuno dan Medan Kamulan.